wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru, Pak dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat mengadakan presentasi dalam kelompok 5. Baik, terutama saya hormati dosen Pak Dian. Baik, langsung saja masuk ke judul makalah Arai. Nama kelompok Edo Ceyadi, Yogi Ilhamdi, Reki Merizal Febrialdo. Baik, kita lanjutkan pembaca kepada Reki. Sudah Reki, kita persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan membahas yaitu array dua dimensi atau array dimensi dua dimensi. Yaitu array dua dimensi. Mohon maaf Ricky, itu yang slide PPT-nya aja itu dibaca Ricky. Ya baik teman. Array dua dimensi terdiri yaitu matriks deklarasi tipe data nama variabel indeks 1 dan indeks 2. Terdapat pada kolom, teman-teman bisa lihat sendiri. Misalnya in A 3 dan 2. Itu jumlah elemen array sama dengan 6. Bukannya itu pembahasan kita dari array dulu, menjelaskan array dulu ya. Array dua dimensi kan slide terakhir. Iya, maaf teman. Mohon maaf teman-teman semuanya. Kami kelompok 5 yaitu membahas topik struktur data sederhana array dimensi 1 dan dimensi 2 serta multidimensi. Record file, struktur data menjemuk terdiri dari linear, stack, queue, dan linked lists serta non-linear yaitu binary tree. Terus konferensi bilangan yang terdiri dari desimal dan ekstra desimal, yaitu teman-teman bisa lihat pada tabelnya seperti contohnya 0, 1, 2 sampai seterusnya, serta ekstra desimal yaitu 0 sampai F. Kemudian himpunan. Array juga memiliki larik, yaitu pertama himpunan, terus terurut, homogen. Yang teman-teman bisa lihat di tabel yang ditampilkan di slide PPT-nya, itu faultnya itu 7, 11, 6, 55, 98, 45, 16, dan seterusnya, serta indeksnya 0 sampai 8. Yang 0 itu yaitu lower bound, serta yang angka terakhir itu 8 itu upper bound. Serta karakteristik array itu yang pertama itu mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori bersifat statis, mempunyai tipe data sama atau bersifat homogen, dapat diakses secara acak.
Array juga memiliki tiga deklarasi. Yang pertama tipe array, tipe data dalam array, tipe data array. Yang kedua nama variabel array. Yang ketiga itu subscript atau index array. Jenis array itu ada dua. Yang pertama array dimensi 1 dan array 2 dimensi. Array dimensi 1 yaitu vektor yang menggambarkan data dalam suatu urutan. Yang kedua itu deklarasi tipe data, nama variabel, indeks 1. Teman-teman bisa lihat pada tabelnya itu A sama dengan 1, A2. Terus contohnya itu int A sama dengan A5. Mohon maaf saya dapat dalam menyampaikannya. Rumus array itu rumusnya yaitu A. Teman-teman bisa lihat pada tabelnya. Yaitu yang selanjutnya pemetaan array. Yang disimbolkan pada pemetaan array yang pertama itu posisi array yang dicari, yang B posisi array indeks di memori komputer, yang I yaitu subscript atau indeks array yang dicari, serta L ukuran atau besar memori suatu tipe data. Array dimensi 1, contohnya itu int A5 dengan alamat awal indeks berada di 0011H. Yang ukuran memori tipe data integer sama dengan 2. Terus tentukan beberapa alamat array sama dengan A3. Seperti yang teman-teman lihat diketahui A1 sama dengan A3, B001. Terus penyelesaiannya yaitu seperti yang di tabel. Terus selanjutnya array di dimensi 1 dimensi. Contohnya programnya teman-teman bisa lihat sendiri di pada slide PPT-nya. Dan mungkin segitu saja penyampaian saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada Reki, terima kasih yang sudah membacakan. Kita lanjutkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan bertanya. Mohon maaf Edo, itu ada slide-nya belum selesai Edo. Array dimensi 2 kan disampaikan sama saudara Yogi ya moderator. Ya, lanjutkan kepada saudara Yogi Ilhamdi. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Kita lanjut ke array 2 dimensi. Ada matrik, deklarasi, tipe data, nama, variabel, indeks 1, indeks 2. Misal int A32. Jumlah elemen array itu sama dengan 6. Keterangannya itu .mi, I itu posisi array yang dicari. Yang M00 itu posisi array, posisi alamat awal indeks array. Yang I itu baris, yang J itu kolom. Yang L itu ukuran memori tipe data. Yang K itu banyaknya elemen per kolom. Array 2 dimensi. Suatu array X dideklarasikan sebagai berikut. Float X 43 itu dengan alamat indeks X00 berada di 0011H dan ukuran tipe data float itu sama dengan 4. Tentukan berapa alamat array X32 berdasarkan cara pandang baris. Secara baris per baris, row mayor order atau RMO.
.mii sama dengan am00 .m00 ditambah i sama dengan 1 apa tuh? 1 n ditambah j dikurang 1 l. X32 itu sama dengan 001H ditambah 3 kurang 1 plus 3 ditambah 2 dikurang 1 plus 4. Sama dengan itu 001H ditambah 28D. 001H ditambah 1CH sama dengan 002DH. Array 2 dimensi, include IOStream, include STudioH, include JONIOH. Using namespace itu untuk membaca yang for itu, code. Ya, for dan code itu. Int 35 for int i sama dengan 1 sama dengan 0 i kecil sama 3 i plus plus for int j sama dengan 0 j kecil dari 0 j plus plus code a j i kecil sama terus code ndl terus get. Nanti kita dapatkan hasilnya seperti itu. Baik, hanya di sana. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Yogi Lamdi. Baik, kita lanjutkan tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Pertanyaannya dalam satu kelompok itu berapa orang, Pak? Lima, saudara 5. Oh ya, baik. Izin moderator, saya mau bertanya. Kerdican dari kelompok 1. Ya, silakan. Nah, pertanyaannya gini. Jelaskan beberapa istilah atau metode atau fungsi yang berkaitan dengan array. Nah, di situ tuh kalau nggak salah ada berapa ya? Ada 10-an lah, 10-an atau 13-an gitu lah. Jadi mungkin saya akan menyebutkan beberapa aja mungkin. Tapi itu ada banyak sebenarnya. Ada append, ada insert, ada remove. Nah, yang lainnya gitu silakan dari kelompok 5 mungkin bisa disebutkan yang lain gitu. Ada sekitar 13 atau 10-an gitu lah kalau nggak salah. Mungkin bisa dijelaskan. Sekian, terima kasih. Mohon Kalau maaf, pertanyaan tidak jelas, bisa silakan diulangi lagi, tanya. Saudara Kardi. Jelaskan beberapa istilah, metode, atau fungsi yang berkaitan dengan array. Nah, di situ sebenarnya ada 13-an gitulah. Mungkin saya bisa nyebutkan beberapa gitu, append, insert, remove, pop, count. Mungkin masih ada yang lain tuh, masih banyak sebenarnya. Terima kasih.
Moderator, saya ingin bertanya. Moderator. Saya mendaftar. Moderator. Edo. Error. Edo Cahyadi, saya ingin bertanya. Kalau Edo mau. Edo. Iya, Reni. Jaringan. Oh ya, nggak apa-apa. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada moderator. Jelaskan Ya. kelebihan dan kekurangan dari array dimensi 1 dan dimensi 2. Kurang jelas, tolong ulang lagi. Ya. Jelaskan Kelebihan dan kekurangan dari array dimensi 1 dan dimensi 2. Apakah jelas, moderator? ya, siapa lagi? Sudah, Reni. Moderator, saya ingin bertanya, moderator. Moderator. 4. Izin bertanya, moderator. 4. Ya, Saputri Winarani. Saya ingin bertanya ke kelompok 5, apakah array dapat menyimpan banyak nilai dengan tipe yang sama? Sudah, moderator. Menyimpan nilai yang banyak. Apakah array dapat menyimpan banyak nilai dengan tipe yang sama? Oke. Izin bertanya, moderator. Moderator. Ya, kepada Dea Puspita, kelompok berapa? Kelompok 4, moderator. Ya, silakan. Pertanyaannya yaitu mengapa array bersifat statis? Jelaskan, moderator. Sifat statis. Iya. Bertanya, moderator. Ya, Carmila Hanum. Siapa lagi? Izin bertanya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu satu lah, siapa ini? Dari tadi. Aris Putra. Izin bertanya, moderator. Baiklah, pertanyaannya. Aris Putra kelompok berapa? Saya dari kelompok 3 ingin Ya, bertanya silakan. kelompok 5. Ya. Pertanyaannya, coba jelaskan tentang penjumlahan array 2 dimensi. Oke, Dok. Ya, terima kasih. Nah, sekian, terima kasih. Baik, kepada teman-teman semua, pertanyaannya tolong kasih kami waktu untuk menjawabnya. Apa masih boleh bertanya lagi? Atau saya yang bertanya. Halo, moderator, masih bisa bertanya?
Masih Bonus. sudah 5. Ditambahin lah. Masih boleh, silakan yang mau bertanya. Baik. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Baik, saya Kermila Hanum Daulay dari kelompok 2 ingin bertanya ke pemakala, yaitu pertanyaannya, tolong pemakala jelaskan cara sederhana membuat. Halo moderator, apakah moderator mendengar suara saya? Ya, lanjutkan. Baik, saya ulangi. Tolong pemakala jelaskan cara sederhana membuat program menggunakan array dimensi 1 saja. Sudah jelas moderator? Biar saya ulang lagi. Menggunakan array 2 dimensi. Menggunakan array dimensi 1 saja. Oke. Baik, terima kasih moderator. Ya. Izin bertanya. Halo moderator, izin bertanya. Wih, astaga. Kevin Adrian. Baiklah, saya ingin bertanya, saya dari kelompok 3. Array itu kan harus ditulis dalam bentuk homogen. Bisa jelaskan bagaimana bentuk homogen itu dan berikan suatu contoh yang dapat mengerti? Baik. Coba ulangan lagi. Kan array itu harus ditulis dalam bertipe homogen. Kenapa harus ditulis dalam bertipe homogen? Bisa dijelaskan dan berikan contoh? Ya. Halo moderator, izin bertanya moderator. Muhammad Arafi. Ya, dari kelompok 6 moderator. Ya. Saya ingin bertanya, apakah jenis array 2 dimensi? Jenis array 2 dimensi, tipe datanya apa moderator, saya ingin bertanya. Coba ulang lagi, jaringan saya agak laki-laki itu. Sebutkan jenis tipe array 2 dimensi. Dengar moderator? Ya. Sudah jelas moderator? Sebutkan jenis tipe array dimensi 2. 2 dimensi. Sudah Iya, itu saja. ya. Terima kasih. Ya. Baik, kepada teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Beri kami waktu untuk menjawabnya. Izin menjawab pertanyaan dari Dea Puspita, moderator. Moderator. Ya, silakan kepada saudara Yogi Ilhamdi. Dia Puspita kelompok 4. Iya. Jadi Ya. pertanyaannya itu, mengapa array bersifat statis? Array itu merupakan struktur data statis, artinya jumlah elemen array itu harus sudah diketahui sebelum program dieksekusi. Jumlah elemen array tidak dapat diubah, ditambah, atau dikurangi selama pelaksanaan program. Bagaimana Dea Puspita, apakah sudah jelas? Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yogi Ilhamdi. Saya sudah paham.
Oke. Ya, kepada Dia Puspita, sudah paham? Sudah, moderator. Ya, baik, terima kasih. Yogi, coba dikirim makalahnya ke WA saya dulu. Mau saya lihat. Baik, Pak. Izin menjawab pertanyaan atas pertanyaan Karmila Hanum, moderator. Ya, bersilakan Halo, moderator. kepada Rabel. Bukan Rabel, moderator. Raiki, moderator. Reki. Maaf. Ya, nggak apa-apa, moderator. Tolong jelaskan cara sederhana membuat array satu dimensi. Yaitu pertanyaan dari saudari Karmila Hanum. Jawabannya yaitu cara sederhananya yaitu ada metode khusus yang digunakan untuk mengakses elemen pada array satu dimensi, yaitu dengan menulis indeks yang ada. Misalnya saat kita mengambil nilai pada elemen ke-6 dan menampungnya sebagai variabel tipe int, maka kita perlu menuliskan kode seperti contohnya tampung sama dengan larik terus 5. Perlu kita ketahui indeks array selalu dimulai dari 0, sehingga untuk mengakses elemen ke-6 maka indeks yang kita butuhkan adalah 5, dan begitu juga seterusnya. Mungkin itu jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Apakah sudah paham dengan jawabannya, Karmila Hanum? Baik, terima kasih moderator. Begitu juga dengan pemakala yang telah menjawab pertanyaan saya, jawabannya alhamdulillah dapat dipahami. Baik, terima kasih moderator. Ya, terima kasih. Ya, kita lanjutkan pertanyaan kepada saudara Muhammad Arafi. Saya sendiri yang menjawab. Sebutkan ya kepada Muhammad Arafi. Ya, Sebutkan jenis tipe array 2 dimensi.
Array merupakan variabel yang menyimpan lebih dari satu buah data yang memiliki tipe data yang sama. Dan tipe-tipe array diantaranya adalah array satu dimensi, array dua dimensi, dan array multidimensi. Array merupakan sebuah variabel yang menyimpan lebih dari satu buah data yang memiliki tipe data yang sama. Array disebutkan sebagai kumpulan dari data tunggal yang dijadikan dalam satu variabel array. Yang alamat memorinya berbeda, yang selanjutnya disebut elemen-elemen array, yang bisa kita akses berdasarkan indeks. Ya, terima kasih. Apakah Muhammad Arafi sudah paham dengan jawabannya? Sudah paham. Kalau ada yang ingin menambahkan, sekian, terima kasih. Ya, kalau ada yang dari teman-teman yang ingin menambahkan jawabannya, boleh. Izin moderator, saya ingin menjawab pertanyaan dari Reni. Reni. Ya, moderator. Pertanyaannya Ya, yaitu, lanjutkan. baik moderator. Pertanyaannya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan pada array. Kelebihan array itu memiliki kemampuan yang dimana sangatlah cocok untuk melakukan pengaksesan yang dilakukan secara acak. Selain itu, elemen yang terdapat pada array dapat kita atur sesuka hati dan dapat mengacu secara langsung tanpa akan melalui berbagai macam elemen lainnya. Yang kedua yaitu apabila berada pada sebuah lokasi dari elemen, maka akan dapat dengan mudah seorang programmer melakukan berbagai macam penelusuran dari elemen tetangga, baik yang di mana adalah elemen sebelumnya maupun elemen penerusnya. Yang ketiga yaitu pada elemen array sendiri merupakan sebuah nilai independen yang di dalamnya haruslah untuk selalu terjaga, sehingga penggunaan daripada penyimpan akan dianggap sangatlah efisien. Kekurangan array itu yang pertama haruslah berbentuk homogen sehingga kita tidak akan dapat melakukan pemulaian daripada array yang dimana haruslah satu elemen berbentuk seperti karakter. Elemen lainnya yang dimana berasal dari lain bilangan dan elemen lainnya yang dimana adalah tipe lainnya. Yang kedua yaitu dalam beberapa bahasa pemrograman untuk melakukan pengimplementasian daripada array statistik terbilang akan sangatlah sulit apabila dilakukan pengubahan dikarenakan ukuran daripada waktu eksekusi. Yang ketiga itu boros memori. Yang keempat itu membutuhkan banyak waktu untuk melakukan komputasi. Yang kelima itu representasi tidak memungkinkan gitu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Siapa tadi yang nanya di Ilham nih? Reni Handayani. Saya. Reni Handayani Siregar. Ya, kepada saudara Reni Handayani, apakah sudah paham dengan pertanyaan, dengan jawabannya? Belum, tunggu sebentar. Kan pertanyaan saya tadi kelebihan dan kekurangan dari array dimensi 1 dan dimensi 2. Jadi Ya. kelebihan dan kekurangan array dimensi 1 dan dimensi 2 apakah sama atau berbeda gitu? Jadi tadi yang disebutkan cuma array saja kan, tidak ada dimensi 1 atau dimensi 2-nya.
Kelebihan dan kekurangan array itu untuk dimensi 1 dan dimensi 2-nya itu sama, Ren. Oh, sama. Oke, baiklah. Saya paham dengan jawaban dari Izin menjawab moderator. Ya, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan atas saudari Saputri Maharani. Apakah array dapat menyimpan nilai dengan tipe yang sama? Jawabannya yaitu ya. Karena dalam ilmu komputer, larik atau array adalah suatu tipe data berstruktur yang dapat menyimpan banyak data dengan suatu nama yang sama dan menempati tempat di memori yang berurutan. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Reki. Apakah Rani Saputri Maharani sudah paham dengan jawabannya? Siap, paham. Izin menjawab pertanyaan dari saudara Kevin, moderator. Ya, lanjut. Pertanyaannya yaitu, apakah array harus bertipe homogen? Array itu selalu bertipe homogen. Kita tidak dapat mempunyai array diaman satu elemen adalah karakter elemen lain bilangan dan elemen lain adalah tipe-tipe data yang lainnya yang berbeda. Sekian, moderator. Baiklah, terima kasih Yogi atas jawabannya. Saya sudah paham. Terima kasih. Kok diam ini? Sedang mencari jawaban, Pak. Kau sedang mencari jawaban. Izin moderator, apa masih bisa bertanya? Masih bisa, silakan.
Izin moderator. Ya, silakan. Saya Rabel dari kelompok 4. Pertanyaan saya yaitu, apakah array dapat menyimpan tipe data yang berbeda? Jelaskan. Apakah array dapat menyimpan tipe data yang berbeda? Yo, Hedo. Jelaskan. Terima kasih. Ya. Saya ingin bertanya ke kelompok penyaji. Ini pada slide ini ada array 2 dimensi. Jadi ini ada variabel A. Variabel A ini ada apa ini 3 dalam kurung 3 sama 5. Maksudnya ini apa ini? 3 sama 5 ini apa? Silakan dijelaskan. Kemudian untuk outputnya ini 0x6ffdd0 ini maksudnya apa ini? Kenapa enggak dalam bentuk angka, tapi bentuknya kok 0x gitu? Bagaimana kelompok penyaji? Paham dengan pertanyaan saya? Paham Pak, dari kami waktu untuk menjawab Pak. Oke. Bisa diulangi Pak pertanyaannya tadi Pak? Ini ada variabel A dengan tipe data integer kan. Ada variabel A ini, ada ini 3 sama 5 ini apa ini? Tolong dijelaskan ini apa maksudnya 3 sama 5 ini apa. Kemudian untuk outputnya 0x6ffdd0 ini apa ini? Kenapa outputnya seperti ini? Kenapa tidak angka? Maksudnya kenapa enggak 1, 2, 3, 4, 5 atau 5, 3, 2, 1? Seperti itu. Oke, terima kasih. Izin menjawab moderator. Halo moderator. Ya, persilakan. Baiklah, sebelum kami dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari Bapak, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman terlebih dahulu. Yaitu pertanyaan dari Rabel Duta Apiuma. Yang pertanyaannya yaitu, apakah array dapat menyimpan tipe data yang berbeda? Yaitu jawabannya tidak, array memiliki kekurangan. Tidak bisa menyimpan tipe data yang berbeda. Ini itu saja jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Ya, kepada Rabel, apakah sudah paham? Jawabannya berbeda, Pak. Di sini bisa jawabannya. Jadi saya kurang paham. Mohon maaf, Saudara Rabel.
yang saya jawab tadi itu jawabannya betul lah. Salah, Saudara. Bang. Salah. Ya, kalau tidak ada jawabannya nggak mungkin saya jawab lah, teman. Saya sini cuma Jawabannya berbeda di saya. ya oke baiklah teman. Dilemparkan saja apa makalah. Atau ada teman-teman yang lain yang ingin membantu. Hanya ngapain bertanya kawan? Ya, kepada teman-teman dari kelompok lain yang ingin menambahkan pertanyaan dari Rabel boleh, atau bantu kami, atau bantu kelompok kami. Saya cut dulu. Jadi untuk kelompok penyaji mungkin kita lanjutkan pada minggu depan. Jadi silakan jawab pertanyaannya, disiapkan dan kita lanjutkan di minggu depan. Silakan untuk kelompok penyaji ditutup saja dulu sesinya. Pak, izin menjawab pertanyaan dari Bapak tadi bentar, Pak. Oke, silakan Yogi. Yang untuk INR 35 itu 3 itu baris, Pak, itu ke bawah. Sedangkan yang 5 itu ke samping. Ke samping itu maksudnya apa Yogi? Yang Kolom, 3 kan Mbak. baris. Oh, kolom. Iya, oke. 3 baris, 3 kolom. Itu yang outputnya lagi. Yang outputnya bagaimana? Bentar, Pak. Ya, kalau enggak ditutup saja dulu. Oh, bentar, saya juga mau nambahin lagi. Ada lagi. Yang ini. Bentar. Yang ini. Ya. Ah, ini ada 011H tambah 1C. Nah, jadi maksudnya di sini yang H ini apa? Kemudian kenapa dari 1C jadi 2D di sini? Bagaimana kelompok penyaji? Paham dengan pertanyaan saya? Itu simbol H itu maksudnya apa? Kemudian yang dua D di sana. Bisa diulangi, Pak? Sinyalnya itu putus-putus tadi, Pak. Ini pada slide array 2 dimensi ini. Kan kelihatan kan? Share screen-nya. Jadi pada ini ada 011 dalam kurung H, 1C dalam kurung H juga. H itu maksudnya apa? Kemudian kenapa di sini dari 1C bisa jadi, maksudnya di sini 1C ini dapatnya dari mana? Kemudian
kenapa ini bisa dari 1C bisa berubah ke 2D? Bagaimana Yogi? Gimana kelompok penyaji? Paham dengan pertanyaan saya? Paham Pak, tapi belum menemukan jawaban Pak. Oke, sudah ya. Kalau udah nanti videonya ini saya share juga di YouTube nanti. Kalau masih ragu dengan pertanyaan saya, silakan dilihat nanti di. Itu Pak, mohon maaf Pak. Ya. Itu heksadesimal ke desimal gitu Pak. Iya. Kemudian kenapa dapatnya 1C? Kenapa dari 1C bisa jadi 2D gitu? Di apa aja dulu, di pending aja dulu. Silakan cari jawabannya. Kita lanjutkan ke minggu depannya.